Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Check it out. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama membaca dengan tartil Quran Surat Ali Imran dan Ar-Rahman, yang kedua menghafalkan dengan fasih surat tersebut, yang ketiga mempresentasikan tentang Quran Surat Ali Imran dan Quran Surat Ar-Rahman, yang keempat, meyakini bahwa berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Yang kelima, membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, menganalisis Quran Surat Ali Imran dan Al-Rahman, serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan simak gambar di bawah ini. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar di bawah ini? Silahkan dijawab. Materi pertama yaitu tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul alim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Isi dan kandungan dari ayat tersebut yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang beriman agar dapat mengambil manfaat, faedah, dan hikmah dari keberadaan alam semesta. Yang kedua, ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita ketahui nih tentang ciri-ciri ulil albab. Yang pertama, yaitu memikirkan segala peristiwa dan penciptaan serta ada manfaatnya. Yang kedua, mengambil nasihat baik dalam keadaan apapun di dalam diri, orang lain, lingkungan, dan alam. Yang ketiga, selalu berpikir positif, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul. Jadi kalau ada masalah di dunia yang muncul, selalu diambil dengan pemikiran yang benar. Selanjutnya dari fungsi menjadi ulil albab yang pertama mengajak diri sendiri dan orang lain agar semakin dekat kepada Allah sehingga keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat dapat diraih. Yang kedua, berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul sehingga terhindar dari hoaks. Nah, ini penting untuk kita sebagai siswa mengolah berita yang beredar sehingga tidak termakan hoaks atau berita palsu.
Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang berpikir kritis. Pengertian dari berpikir kritis yaitu kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ilm. Pengetahuan didukung dengan bukti-bukti kuat. Yang kedua ada don atau dugaan. Buktinya ini belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan. Jadi kebenaran lebih besar daripada kesalahannya. Yang ketiga yaitu ada syak, kemungkinan benar dan salahnya seimbang, jadi 50-50. Dan yang keempat ada wan, yaitu tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah atau biasa kita sebut dengan berita palsu. Lalu bagaimana sih cara kita untuk memiliki kemampuan untuk berpikir kritis? Nah, di sini kita jelaskan bahwa critical thinking skill yang pertama itu harus punya observasi, yaitu kemampuan untuk melihat kesempatan dalam masalah serta solusinya. Yang kedua, mampu menganalisis. Jadi kalau ada masalah, kita analisis, kita pahami, lalu dikesimpulkan dengan data serta informasi yang ada. Yang ketiga, inference, yaitu mengambil kesimpulan dengan data yang ada, informasinya yang sesuai serta pengalaman. Yang keempat, komunikasi. Jadi kita harus sharing, menerima, menyebarkan informasi dengan yang lain melalui verbal, non-verbal, ataupun tulisan. Yang kelima, problem solving, yaitu mampu menyelesaikan masalah. Kemudian bagaimana kita bisa menangkal berita bohong atau hoax? Di sini kita bahas tips menangkal berita hoax. Yang pertama, jangan terprovokasi. Jadi kalau ada berita, kita diawali dengan harus bersikap netral. Kemudian, carilah informasi dari berbagai sumber. Jadi nggak cuma satu doang, kita punya banyak referensi sumber. Kemudian, kita harus banyak membaca dan membandingkan informasi yang ada, serta sharing dengan orang yang lebih berpengalaman. Masuk ke materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu M. Quraish Shihab, pakar tahfiz Indonesia, dalam karyanya yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Surat ini diturunkan karena tanggapan negatif kaum musyrik Mekah saat mereka diperintah untuk sujud kepada Allah yang Ar-Rahman. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Furqan yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Jika riwayat ini diterima, maka semakin jelas dan tepat jika surat ini dinamai dengan nama yang populer tersebut. Isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman yang pertama yaitu kita harus rajin, cinta, dan semangat menuntut ilmu. Tapi penting sekali kita harus melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kebodohan diri atau dibodohi oleh pihak lain. Yang kedua, membaca itu berkaitan dengan kalam, jadi sebagai alat untuk menulis sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia. Yang ketiga, walaupun mereka berjauhan tempat, sebagaimana mereka berhubungan dengan perantara lisan. Yang keempat, setiap orang harus bercita-cita memiliki iptek yang tinggi, serta kemampuan yang mampu bermanfaat bagi sekitarnya. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan iptek yang benar? Nih, ada kiat-kiatnya. 5 langkah cara cerdas menggunakan internet. Yang pertama, gunakan website produktif yang bermanfaat bagi diri kita. Jadi kalau kita searching di Google, gunakan website yang bermanfaat nih, yang memberikan pengetahuan baru bagi kita. Yang kedua, penting juga nih kita untuk filter informasi yang ada pada website tersebut, sehingga kita nggak termakan oleh berita-berita yang salah. Yang ketiga, kita harus memperhatikan sumber dan kredibilitas pada saat kita mau menyebarkan informasi. Yang keempat, kita harus memahami etika berinternet.
terutama dalam berinteraksi di media sosial. Gunakanlah bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang santai namun tetap sopan. Yang kelima, kita harus menjaga data diri kita untuk menghindari scam dan phishing data. Jadi jangan sembarangan masukin password ke suatu website. Selanjutnya ada tugas nih, silahkan teman-teman diskusikan tokoh-tokoh Islam yang bisa diteladani, deskripsikan singkat, serta hal apa saja yang bisa teman-teman teladani dari tokoh tersebut. Lalu dikumpulkan kepada guru masing-masing. Baik anak-anak, sekian untuk materi bab 1 hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.